ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak gue. Akses gue kan udah banyak. Kemarin udah teleponan juga dong. Masa nggak berani kontak gue buat pembuktian? Tapi keluar-keluarnya mau pembuktian. Ciao, kecil. Di awal itu diadakannya pembuktian dalam artian ya secara prosedur dari pesulap merah dan juga dari Gus Samsudin itu dibicarakan baik-baik. Kan kalau yang sifatnya undangan terbuka ini kan bebas siapa saja, berawalnya kan dari situ. Nah namun kalau memang undangannya ini khusus kan alangkah baiknya nantinya kan ada seperti halnya saksi-saksi bisa datang. Ya masing-masing pihak ya harus mempertanggungjawabkan daripada yang sudah diperbuat. Dari pesulap merah sekarang kan sudah dilaporkan kan katanya ya mengenai pencemaran nama baiknya. Nah kemudian juga dari Gus Samsudin juga banyak netizen yang meminta untuk melakukan pembuktian. Apakah itu ilmu asli atau hanya sekedar settingan. Jadi yang disebut dengan dukun itu Islam mengatakan yang di situ dikenal dengan nama kahin. Nah, kahin ini adalah perdukunan. Yang mana dalam artian dikatakan bahwasanya man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke kahin ya atau ke dukun dan juga ke tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh si peramal tersebut, faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam artian adalah keimanannya, ketakwaannya dan keislamannya batil, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW, man ata arrafan, siapa orang yang datang ke tukang ramal ya, kemudian juga ke dukun gitu, fasa'allahu an syai'in, dia bertanya tentang sesuatu kepada dukun tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka tidak diterima daripada sholatnya selama 40 malam. Dukunnya kalau memang melakukan penipuan kepada seseorang, maka yang berhak untuk melaporkan karena ini delik aduan adalah korban gitu ya, pasalnya pasal penipuan. Kalau boleh saya katakan sebenarnya memang pesulap itu tuh punya satu kegelisahan sendiri terhadap orang-orang yang mengaku sebagai paranormal. Dan ini tidak hanya Marcel. Kalau saya boleh bilang secara pribadi ya, saya tidak ingin mempengaruhi siapapun. Sakti yang dimaksud secara langsung misalkan kebal dan sebagainya, saya tidak percaya. Nah, tapi kalau dia bisa menunjukkan seolah-olah kebal, itu ada banyak. Dan ya termasuk di dalamnya menyembuhkan orang dan sebagainya. Mungkin kata-kata saya ini terdengar kontroversial, terdengar karena Anda ini pesulap, Anda nggak percaya. Bukan. Tapi karena pesulap ini adalah makhluk yang penuh logika. Dia saat melihat sebuah pertunjukan sulap selalu berpikir bagaimana cara menyusunnya. Pertanyaannya sebenarnya simpel saja. Kalau seandainya ada orang bisa menyembuhkan orang yang sakit, kenapa nggak buka rumah sakit? Kalau ada orang yang konon katanya juga istilahnya bisa melakukan keajaiban, kenapa dia tidak membantu lebih banyak orang? Dan yaitu tadi, melakukannya tidak dengan cara yang orang-orang lazim lakukan aja gitu. Iya, kalau kita bilang salah dan benar itu kan dari angle yang mana? Jadi kalau saat itu secara transaksional mereka mau sama-sama mau, suka sama-sama suka, ya polisi pun tidak bisa memperkarakan itu.
Nah, tapi saat terus kemudian Marcel pun atau pesulap merah di sini mengatakan bahwa saya mencurigai orang tersebut melakukan ini, menduga, itu juga artinya nggak salah. Nah, makanya sebenarnya apa yang terjadi saat ini juga, makanya saya bilang nggak disayangkan ya sudah, ini mungkin adalah sebuah edukasi ke masyarakat agar mereka ini juga lebih bisa mendengarkan informasi ini dari beberapa pihak, nggak cuma satu orang saja. Iya ya, kadang-kadang miris saat kita mengaku beragama. Kenapa kita harus lewat calo untuk memohon kepada sang kuasa yang kita jelas-jelas punya satu hubungan langsung kepada beliau ini tadi. Bahkan kita berkelakar saat itu, iya ya kan kita tahu bahwa Tuhan tuh nggak pernah buka cabang gitu. Jadi kenapa kok kita harus lewat para calo-calo ini tadi? Karena bisa saja loh, misalkan karena rumah kita di sebelahnya sebuah padepokan atau tempat pengobatan dan sebagainya, sepanjang hidup kita di situ kita akhirnya percaya. Tapi saat terus kemudian kita mendengarkan orang lain yang terus kemudian menganggap hal seperti itu tidak ada, ya artinya mereka ini bisa memilih hal itu tadi. Dan toh selama ini pun saya menunjukkan dan membuktikan kalau orang itu sebenarnya bisa hidup berdampingan. Contohnya saya dengan almarhumah Mbak Yu. Mbak Yu melakukan apa yang dia percaya. Saya sebagai pesulap mewawancara dia untuk menanyakan ya sesuatu dengan versinya dia gitu. Apakah terus kemudian saya percaya? Saya tidak harus percaya. Tapi dengan saya tidak harus percaya, tidak harus saya memusuhi gitu. Itu bahwa sebenarnya ini adalah satu hal yang kalaupun ternyata ini mau kalaupun ini bukan mau diberantas ya, tapi mau diberikan sebuah edukasi, ya marilah kita mengedukasi seperti kayak dulu waktu Sunan Kalijaga membawa masuk Islam dengan terus kemudian menyebarkan Islam masih dengan cara pewayangan, walaupun akhirnya wayangnya ini dirubah, didistorsi, tidak menyerupai manusia di situ. Bahkan saya kemarin sempat katakan kalau saya salah silahkan dikoreksi di sini, untuk mengajarkan kalimat syahadat kepada masyarakat Jawa yang sangat percaya kejawen saat itu. Beliau memasukkan sebuah perjalanan cerita mencari sebuah jimat namanya Kalimosodo. Dan itu adalah Kalimosodo itu kalimat syahadat dalam bahasa Jawa. Oke, secara positif yang terlihat memang membongkar trik untuk pengobatan. Paling tidak di sini kita lebih mencerdaskan bahwa apa yang kita tidak tahu akhirnya kita tahu. Kalau untuk negatifnya, paling tidak di sini pembongkaran ini harus memiliki batas-batasnya. Seorang pesulap tidak mungkin membongkar semua triknya, tapi yang saya lihat di sini semua trik dibongkar. Terakhir, para pesulap lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena semua trik dibongkar. Setelah saya ikuti sebenarnya banyak ya yang akan menjatuhkan dirinya sendiri. Makanya pernah saya katakan hati-hati dalam berucap buat si pesulap merah, karena ucapanmu akan menjatuhkan dirimu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.